Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herdianto. NIM saya 21159. Saya di sini bertujuan untuk memenuhi tugas UTS dari Ibu Miska Zulfa, SPD, MPD sebagai dosen pengampu dari Psikologi Pendidikan PAI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan, baik perkembangan motorik, perkembangan kognitif, perkembangan sosial, dan perkembangan moral. Baiklah, sebelum kita mengetahui apa itu perkembangan motorik, kognitif, kita harus mengetahui dulu perkembangan itu apa. Perkembangan merupakan suatu proses yang pasti dialami oleh setiap individu. Perkembangan ini adalah proses yang bersifat kualitatif dan berhubungan dengan kematangan seseorang individu yang ditinjau dari perubahan yang bersifat progresif serta sistematis dalam diri manusia. Perkembangan individu merupakan pola gerakan atau perubahan yang secara dinamis dimulai dari pembuahan dan konsepsi dan terus berlanjut sepanjang siklus kehidupan manusia yang terjadi akibat dari kematangan yang disebut evolusi dan kemunduran yang disebut involusi. Adapun perubahan-perubahan dalam perkembangan individu merupakan hasil dari progres biologis, kognitif, dan sosio-emosional yang saling berkaitan. Proses biologis meliputi perubahan pada sifat fisik individu yang semakin bertambah usia akan mengarah kepada kematangan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perkembangan motorik. Menurut Harcroft, perkembangan motorik adalah perkembangan gerakan jasmaniah melalui kegiatan pusat saraf, urat saraf, dan otak yang terkoordinasi. Jadi, perkembangan motorik merupakan perkembangan pengendalian gerak tubuh melalui kegiatan yang terkoordinir antara susunan saraf, otak, dan spinal cord. Perkembangan motorik terbagi menjadi dua, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Perkembangan motorik sangat penting dalam perkembangan anak. Perkembangan fisik pada anak akan menentukan keterampilan. Perkembangan motorik akan melatih perkembangan geraknya. Untuk itu, perkembangan fisik motorik sangat berfungsi dalam kegiatan motorik, baik motorik kasar maupun motorik halus. Adapun menurut Sugiono menyatakan tujuan dari motorik halus adalah untuk membuat anak bisa berkreasi seperti mengunting, menggambar, mewarnai, dan mengayam atau menjahit. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan motorik halus pada anak usia dini adalah untuk menggerakkan anggota tubuh. Terjadinya koordinasi antara mata dengan tangan dan membuat anak berkreasi serta bereksplorasi terhadap jari jemarinya serta menulis, menggambar, menggenggam, dan melukis. Adapun perkembangan kognitif. Kognitif adalah salah satu ranah dalam taksonomi pendidikan. Secara umum, kognitif diartikan potensi intelektual yang terdiri dari tahapan pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisa, sistematisasi, dan evaluasi. Kognitif berarti persoalan yang menyangkut kemampuan untuk mengembangkan kemampuan rasional atau akal. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar kata kognitif dari aspek tenaga pendidikan. Misalnya, seorang guru diharuskan memiliki kompetisi bidang kognitif, artinya seorang guru harus memiliki kemampuan intelektual sebagai penguasa materi pelajaran, pengetahuan mengenai cara mengajar, pengetahuan cara menilai siswa, dan sebagainya. Adapun perkembangan sosial adalah sebuah proses interaksi yang dibangun oleh seseorang dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mengelola lingkungan dan mengelola sumber daya secara aktif sesuai dengan seleranya. Karena itulah manusia mengembangkan kebiasaan yang melembagakan dalam struktur sosial dan kebudayaan mereka. Menurut Syamsu Yusuf menyatakan bahwa perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Perkembangan sosial dapat pula diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, normal, dan tradisi. Sedangkan menurut Ahmad Suwasanto, perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Dapat diartikan juga sebagai proses untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma, kelompok, moral, dan tradisi. Melebur diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan bekerja sama. Adapun perkembangan moral merupakan suatu kepekaan dalam pikiran, perasaan, tindakan dibandingkan dengan tindakan-tindakan lain yang tidak hanya berupa kepekaan terhadap prinsip-prinsip dan aturan-aturan. Perkembangan moral menurut Santrok adalah perkembangan yang berkaitan dengan aturan dan konvensi mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dan interaksi dengan orang lain.
Adapun menurut pendapat Kristia, menyatakan bahwa perkembangan moral adalah tahap atau ukuran dari tinggi rendahnya moral seseorang. Moral di sini tidak berkaitan dengan etika yang sering terjadi dan pemahaman umum mengenai moral. Baiklah, itulah penjelasan saya tentang perkembangan. Kurang lebihnya itulah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.